A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar saudara hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, dan tetap teguh dalam keimanan, tidak tergoyah dengan ajaran-ajaran yang muncul belakangan ini. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, masih yakinkah saudara bahwa ada api neraka? Yakinkah saudara? Ainul yakin atau hakul yakin bahwa nanti di yaumil qiyamah akan Allah sediakan neraka? Yakinkah saudara atau ragu-ragu? Baiklah, yuk kita buktikan bahwa firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar adanya. Yuk kita simak satu video dengan dua foto berikut ini. Nah, setelah saudara saksikan, yang pertama adalah video api, yang kedua adalah gambar batu bara, yang ketiga adalah orang yang sedang mabuk dan bertidur. Nah, ini ada kaitan-kaitannya. Nah, untuk membuktikan firman Allah yang terdapat di surah Al-Tahrim ayat 6. Nah, di surah Al-Tahrim ayat 6. Mari kita bacakan bersama-sama artinya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah. Jadi penjaga neraka itu adalah malaikat. Dia hanya tahunya taat perintah Allah. Jadi saudara mau menjerit, minta ampun, bertakbir di dalam neraka itu tidak ada arti. Karena malaikat itu tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa ibrah. Karena perintah Allah untuk menyiksa manusia yang durhaka. Nah, nanti kita kupas tuntas pada malam hari ini. Jangan lupa untuk membawa lampu, suluh, obor atau pelita untuk menerangi jalan-jalan kehidupan ini. Nah, di sini sudah ada Allah sebutkan bahwa bahan api neraka itu adalah manusia dan batu. Jadi neraka itu apa? Api. Nah, makanya video pertama adalah api. Yang kedua itu adalah batu. Batu bara. Batu bara di dunia ini itu apa? Untuk membakar, untuk memasak. Nah, untuk membakar ikan, memasak nasi, kita bisa kita gunakan batu bara. Terbukti bahwa bahan daripada
api neraka itu adalah manusia dan batu. Di dunia ini sudah bisa kita buktikan. Ada api, ada manusia durhaka, ada batu bara untuk membakar. Nyatakan bahwa batu dan manusia sebagai bahan bakar di api neraka itu. Masih kurang yakin bahwa firman Allah di dalam Al-Quran benar adanya. Yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita benar adanya. Bisa kita buktikan. Batu di dunia ini, batu bara, bisa untuk membakar. Batu. Yang kedua, manusia. Kita lihat manusia itu durhaka kepada Allah, berjudi, minum minuman khamar, minuman keras, berzina. Nanti kita perinci lagi yang mana yang jadi bahan bakar, yang mana yang jadi hanya sebagai mengalami siksaan atas dosa-dosa yang diperbuatnya selama hidup di dunia ini. Nah, jadi di sini sudah kita buktikan bahwa memang benar ada batu yang bisa membakar, yaitu kalau di dunia ini batu bara. Batu bara itu bisa menimbulkan api. Nyata bukan? Benar adanya. Kalau saudara cari di buku, takkan ada. Kalau saudara cari di buku-buku penjelasan seperti ini. Karena ini semuanya karena hidayah Allah. Allah lah yang maha berilmu. Kalau saya ini tidak berilmu. Jadi yang mana yang disebut di dalam surah Al-Tahrim ayat 6 ini, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi ada dua di neraka ini. Ada dua hal di dalam neraka ini, manusia yang masuk ke dalamnya. Yang pertama adalah manusia yang mengalami azab atas perbuatan dosa-dosanya selama hidup di dunia ini, tapi masih ada keyakinan, keimanan kepada Allah. Jadi walaupun seberat biji zarah, apabila sudah bersih dosa-dosanya, maka dia akan dikeluarkan dari api neraka. Itu disebut dia disiksa atas dosa-dosanya. Yang kedua, menjadi bahan bakarnya api neraka. Yang mana yang disebut bahan bakarnya api neraka manusia itu? Yang pertama adalah manusia-manusia yang berbuat syirik, menduakan Tuhan, percaya kepada kekuatan lain selain Allah yang Maha Kuasa. Dia lebih percaya lagi, membuat tandingan terhadap Allah yang Maha Kuasa. Nah, inilah satu yang menjadi bahan bakarnya api neraka. Yang kedua adalah manusia munafikun. Munafik, berpura-pura baik di depan orang, padahal dalam hatinya busuk seperti busuknya bangkai, seperti busuknya telur. Di belakang orang dia memburukkan orang tersebut, dia memfitnah orang tersebut. Tapi kalau di depan orangnya baik, nah, inilah munafikun. Lain perkataannya, lain pula perbuatannya. Nah, jadi udah ada dua manusia yang menjadi bahan bakar di api neraka tersebut. Yang pertama adalah manusia berbuat syirik, yang kedua manusia munafikun. Yang ketiga adalah manusia yang putus asa atas rahmat Allah, sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, ini akan kekal selama-lamanya di dalam neraka sana. Inilah yang menjadi bahan bakarnya api neraka.
selama-lamanya. Nah, jadi di api neraka ini ada dua manusia. Yang satu manusia yang mengalami siksaan, yang kedua adalah manusia yang menjadi bahan bakarnya api neraka. Karena pada menjadi bahan bakar di api neraka, karena dia tidak akan pernah keluar dari api neraka tersebut, kekal selama-lamanya, jadi bahan bakar api neraka. Yang kedua adalah manusia yang mengalami siksaan di dalam api neraka atas perbuatannya, dosa-dosanya hidup selama di dunia ini. Masih mau berbuat apa yang dilarang Allah? Masih mau? Kalau mau, masukkan jari ke dalam api. Menjerit saudara sekarang, putus urat leher saudara besok. Setelah hidup mengalami kematian. Nah, disinilah kalau Allah sudah memberikan hidayah, petunjuk kepada seseorang, maka dia akan mengerti dinnya Allah. Kalau kita perhatikan akhir-akhir ini, bagaimana bermunculan ajaran-ajaran yang akan menyesatkan umat Nabi Muhammad ini, seperti Mr. TM, Datuk Kiai Sarpuddin, Datuk yang lain-lain. Nah, disinilah ujian keimanan kita. Tergoyahkah atau tidak teguh dalam pendirian seperti yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Karena penyesatan ini, godaan ini datangnya dari dua, sesuai dalam surat An-Nas, dari manusia dan jin. Dari manusia dan jin. Inilah datangnya godaan, hasutan, fitnahan, menyesatkan orang. Makanya kita disuruh membaca surat An-Nas. Minal jin wan nas, dari manusia dan jin. Disinilah kita berhati-hati dalam menghadapi, menuntut ilmu dinnya Allah, dalam mendengarkan ceramah. Disinilah Allah perintahkan untuk menggunakan akal pikiran kita. Nah, disinilah kita disuruh menggunakan akal pikiran kita untuk merenungkan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Jangan hanya ikut-ikutan. Ada saatnya perkataan sami'na wa ata'na. Apabila setelah kita pikirkan dan kita renungkan benar adanya, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Jadi di sini sudah jelas, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi sudah makin yakin bahwa api neraka itu ada. Pertama ada api dunia. Tentu ada api neraka. Api setelah hidup dari kematian. Jadi sudah mati, kita nanti dihidupkan kembali waktu saat yaumil kiamah. Yang kedua ada batu. Batu di dunia ini batu bara sebagai bahan bakar. Yang ketiga manusia, benar adanya. Firman-firman Allah benar adanya. Yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, benar adanya. Semoga video saya ini selalu mendatangkan keimanan, memperkuat keimanan, memperteguh keimanan di dalam diri saudaraku, sehingga di akhir hayat kita mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah keberuntungan manusia yang hidup di muka bumi ini. Apabila dia di akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, Allah
maka sangat-sangat beruntung. Kalau ditawarkan kepadanya bumi dan langit berserta isinya, dia akan tolak. Dia hanya inginkan di akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Allah. Karena jannah, sorga, Allah sebagai jaminannya. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, jangan mudah goyah dalam pendirian. Tetap teguh keimanan, memohon kepada Allah yang Maha Kuasa untuk ditetapkan keimanan di dalam dada, untuk dipermudah di akhir hayat mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Allah. Dan apabila ada saudara-saudaraku yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.